Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhali man fis samai wal ardi wa man fil qubur wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan salatan wa samin lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Atau Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Jihad yang kami muliakan serta para stafnya serta para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat, para jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam limpahan rahmat, barokah, inayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan keberkahan ini, marilah kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kepada kita berbagai karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, taufik hidayah serta ismah dan inayah-Nya, sehingga kita patut mensyukuri bahwa sampai dengan detik ini Allah masih membimbing kita, Allah masih mengayomi kita, meringankan kepada kita untuk beraktivitas melaksanakan amaliyah Ramadan yang tentunya semakin terlihat garis finish akhir Ramadan sudah nampak di depan kita. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana tanpa inayah Allah tidak mungkin bagi kita untuk bisa melaksanakan amaliyah ini secara maksimal tanpa keistiqomahan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menyadari apapun ibadah yang kita lakukan terutama di Ramadan ini tidak pernah terlepas dari inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita sadari. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari untuk memperbanyak membaca doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, berikanlah pertolongan kepada kami, ala syukrika, agar kami ini termasuk orang hamba yang pandai untuk bersyukur. Ala syukrika, ya. Ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca doa ini. Wa zikrika, termasuk juga agar kita mudah untuk berzikir kepada Allah. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan kita dapat beribadah dengan ibadah yang husnu, artinya yang terbaik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting bagi kita. Apapun ibadah yang kita lakukan adalah tidak pernah terlepas dari inayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian, tentunya kalau kita bisa melihat ke belakang, ya, sudah 20
hari lebih, 21 lebih kita telah lewati. Ada di antara kita telah melaksanakan amaliyah Ramadan yang begitu indah tanpa kenal lelah. Kita meyakini apapun yang kita lakukan, baik dari mulai saum kita di siang hari, kemudian kita lanjutkan dengan tarawih di malam hari, melaksanakan qiyamul lail, bahkan kita balasin lagi di sepertiga malam untuk tahajud. Kemudian juga kita memperbanyak tatawwu, memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya. Yang kesemuanya ini termasuk sedekah, infak, bahkan kita memberikan takjilul fitri. Ini adalah dalam rangka imanan wa ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat di luar, banyak juga orang yang meremehkan Ramadan. Banyak orang yang tidak kembali lagi melaksanakan ibadah puasa. Pada dasarnya ibadah puasa ini belum selesai Ramadan, tapi kita bisa banyak melihat ya, di pasar, di lain sebagainya. Itu na'udzubillah, kita jangan sampai terkena hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau menyatakan, man adraka Ramadan wa tamma Ramadan ay in salat Ramadan falam yughfar lah. Man adraka Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa seseorang mendapati Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, summan salaqa wa tamma Ramadan, kemudian sampai Ramadan habis, telah sempurnanya Ramadan telah berakhir, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang memang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang memang diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Allah turunkan segala rahmatnya, Allah turunkan segala maghfirahnya kepada hamba-hambanya, tapi ini tidak dimanfaatkan secara baik. Bahkan banyak juga yang sudah pada saat ini mengalami semangatnya yang sudah mulai kendor. Semangatnya yang sudah mulai kendor. Dari awal semua hampir umat Islam itu begitu semangat. Di awal sampai hari ke-7, hari ke-10, bahkan pertengahan masih semangat. Tapi ketika memasuki di sisa-sisa Ramadan, terutama di 10 hari akhir, ini banyak yang sudah berguguran. Banyak orang lebih fokus dengan hal yang sifatnya keduniaan. Padahal di 10 malam terakhir ini merupakan puncaknya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi standar amalan seseorang, yang menjadi penentunya itu adalah pada akhirnya, pada penutupnya. Sebagaimana yang Rasulullah nyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi amalan seorang hamba, baik buruknya satu amalan seseorang, apakah dia termasuk orang yang sukses ataukah dia termasuk orang yang merugi, dilihat bagaimana akhir dari amalan-amalannya. Ramadan 2/3 sudah kita lewati, tinggal 1/3 ini. Karena ini merupakan puncaknya. Nah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat agung, dan agungnya Ramadan ini bukan semata-mata karena agungnya Ramadan bulan itu sendiri, bukan karena bulannya itu mulia berdiri sendiri, tidak. Tapi kita bisa melihat mulianya Ramadan karena ada konten di dalamnya. Dan salah satu mulianya Ramadan ini, para jamaah sekalian, kontennya, isinya adalah bahwa di Ramadan ini Allah turunkan kitab suci yang paling mulia di antara 104 kitab suci yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini, baik itu kitab maupun suhuf, yaitu Allah turunkan Al-Quran. Dan ini yang menjadikan Ramadan termasuk bulan yang mulia. Ramadan mulia
Pertama, karena memang diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Dan para ulama sepakat, ulama mufassirin sepakat bahwa Ramadan diturunkannya Al-Quran, karena memang ayatnya jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kapan Al-Quran itu diturunkan, malam atau siang hari? Dan ulama juga sepakat, para mufassirin, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam hari, di mana dalam surah Ad-Dukhan dinyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkannya Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ditopang lagi dengan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailah. Maka ini menjadi perhatian bagi kita para jamaah sekalian, bahwa yang namanya waktu malam itu waktu yang sangat mahal dibandingkan dengan waktu siang hari. Allah berikan rahmat karunia kepada seorang hamba itu diberikan pada malam hari. Maka ketika kita ada permasalahan-permasalahan terkait dengan kehidupan dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat, cari waktu-waktu yang mulia. Kita mengajaknya kepada Allah, memperbanyak doa dan lain sebagainya pada malam hari. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan biqadril qaddi yuktasabul ma'ani. Yang namanya kesuksesan seseorang itu diukur biqadril qaddi, dengan kadar kerja keras seorang hamba. Wa man talabal ula sahirul layali. Orang yang ingin mencari puncak kemuliaan, man talabal ula, barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, puncak kemuliaan di sisi Allah, sahirul layali, maka dia hendaknya berjaga di waktu malam. Artinya untuk begadang. Maksud begadang, kita melakukan qiyamul lail, salat tahajud dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan waktu yang sangat mahal, yang kita sangat perlukan ketika kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malam ini merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, para nabi yang memang merupakan mewajibkan diri mereka yang namanya qiyamul lail, merupakan hal yang wajib. Kalau kita merupakan sunnah muakkadah, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka berdirilah, berqiyamlah di malam hari. Ini pertanda bahwa Ramadan, ya, bahkan malam hari Al-Quran diturunkan. Dan kapan? Yang menjadi pertanyaan, kapan Al-Quran itu diturunkan? Pada sebuah riwayat bahwasanya Al-Quran ini para jamaah diturunkan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah duf'atan wahidatan kamilah. Yang pertama Allah turunkan Al-Quran itu duf'atan wahidatan, secara sekaligus. Dari Allah, yang namanya Al-Quran dalam mazhab kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan makhluk, tapi adalah kalamullah. Ketika Allah turunkan Al-Quran itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Maka turunnya Al-Quran yang pertama kali adalah dari Allah, kemudian turun ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz inilah diturunkan Al-Quran secara sekaligus, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Ada satu istana besar untuk menyimpan Al-Quran. Nahul Al-Quran fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu turunkan
Kemudian itu tahap yang pertama. Sekaligus inilah yang kemudian dikatakan Al-Quran itu diturunkan fi Lailatul Qadri. Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, duf'atan wahidatan kamilah. Sekaligus Al-Quran diturunkan oleh Allah sampai di Baitul Izzah. Kemudian tahapan yang kedua, dari Baitul Izzah sedikit-sedikit Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kebutuhan dan berjalannya kehidupan pada saat itu. Yang kita kenal pada saat turunnya wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq, ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini merupakan kunci bahwa kehidupan kita, kesuksesan kita untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah yang ada di alam maupun ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini yang memang kemudian dijadikan sebagai salah satu landasan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara bertahap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang dalam turunnya Al-Quran berdasarkan duf'atan wahidah, pada saat turunkan Al-Quran itu secara sekaligus, ini tidak bisa terdeteksi. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini memang menurut para ulama, kesepakatan para ulama, itu waktunya itu berubah-ubah. Berubah-berubah. Dia tidak menetap pada satu malam saja dan berlaku ulang setiap tahunnya. Nah, ini bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki 10 hari Ramadan terakhir, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad, kalau kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang namanya Rasulullah itu ketika memasuki 10 hari terakhir yajtahid, beliau sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir ma la yajtahidu fi ghairi, yang memang tidak bersungguh-sungguh pada malam-malam sebelumnya. Artinya ketika malam sebelumnya 10 hari sebelum terakhir beliau masih ada istirahat untuk tidur. Tetapi ketika memasuki 10 hari terakhir beliau enggak tidur. Bahkan Sayyidatina Aisyah juga meriwayatkan sadda mizarah, beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya maksudnya apa? Beliau menjauhkan istri-istrinya untuk lebih menggiatkan ibadah pada malam 10 terakhir. Wa ahya lailah, Rasulullah juga menghidupkan malam-malam 10 terakhir ini. Wa aiqadha ahlahu, dan juga Nabi Muhammad tidak berlaku egois, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga diajak keluarganya, diajak istri-istrinya, termasuk juga kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan mantunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Diketok tuh rumahnya, dipanggilin. Apa kata Rasulullah? Ala tusalliyani, apakah kamu gak mau sholat? Ini kesempatan besar di 10 malam terakhir. Maka para jamaah sekalian, di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang memang kita sudah tahu merupakan malam khairun min alfi syahr. Satu malam yang sangat mulia, bukan setara, bahkan dikatakan khairun, lebih di atas lagi daripada 1000 bulan, seukuran 83 tahun 4 bulan. Orang yang melaksanakan ibadah ketika pas malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu lebih bagus dari 83 tahun 4 bulan. Ini perbandingan. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu
sayangnya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang usia kita ini baina sittin was sab'in. Kata Rasulullah, inna a'mara ummati baina sittin was sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu pendek-pendek, 60 sampai 70. Wa man lam yajuz kadzalik. Dan itu termasuk memang jarang, ya. Jarang yang melebihi daripada itu ada, tapi termasuk jarang. Kita umumnya ini umat Nabi Muhammad usianya memang pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang memang luar biasa panjang-panjang usianya, yang tidak menutup kemungkinan beribadahnya itu akan lebih banyak. Ada kesempatan besar bagi mereka untuk memperbanyak pahala, tapi Allah Maha Adil. Allah begitu sayangnya kepada kita umat Nabi Muhammad dengan waktu yang pendek, tapi diberikan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang penuh dengan ganjaran pahala yang bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Ini para jamaah sekalian, Ramadan merupakan bulan Al-Quran, dan 10 terakhir ini begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Beliau sampai melaksanakan i'tikaf di masjid full. Kalau kita sekiranya bisa melaksanakan i'tikaf di masjid secara full, maka itu lebih baik. Tapi kalau kita memang tidak bisa melaksanakan i'tikaf, maka jangan sampai kita tidak bisa menghidupkan malam-malam 10 terakhir, malam 21, 22, sekalipun kita sibuk bisa ditolerir malam ke-21, ke-22. Tapi untuk tersisanya 7 hari terakhir, inilah kata Rasulullah, jangan sampai ditinggal. Seandainya kita tidak bisa i'tikaf, maka paling kagak kita menghidupkan malam-malamnya. Kalau kita kagak bisa juga menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, maka paling tidak jangan kita lewatkan malam-malam ganjilnya. Dalam kaidah usul dinyatakan ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau kita memang tidak bisa mengerjakan semuanya, wala yutraku kullu, jangan kita tinggalin semuanya. Karena ini merupakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat luar biasa, di mana Allah muliakan bagi orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hatim bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau mendefinisikan malam Lailatul Qadar itu adalah hiya lailatun yantashiru laha syai'un min alamil malakut. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, yang namanya malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu adalah yantashiru fiha syai'un, dibukanya, dibentangnya, min alamil malakut, dari alam-alam malakut. Terbentang bagi orang yang mendapatkan, bahkan orang-orang pilihan, dia bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban alam malakut. Nah, alam ini kan ada dua, ada alam mulki, ada alam malakut. Kalau alam mulki, alam yang memang merupakan alam indrawi, yang bisa kita bisa melihat ke langit, tapi secara indrawi. Tapi alam malakut itu bisa ditembus hanya dengan iman kita, rohani kita. Ketika Allah berikan Lailatul Qadar kepada seseorang, Allah tampakkan keajaiban-keajaiban malam Lailatul Qadar. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Maka seseorang bisa menyaksikan keajaiban daripada alam malakut. Ada yang Allah tunjukkan dengan bentuk berikan cahaya, ada yang Allah berikan seseorang itu bisa melihat alam, bahkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam
juga seseorang diberikan mendengarkan tasbihnya para malaikat ketika malam Lailatul Qadar itu ditampakkan. Ada juga yang paling umum, seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan adanya ketenangan batinnya. Ada nilai-nilai yang dia rasakan pada malam itu yang berbeda. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu. Ya sudah, garis besar bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang hening, di mana langit-langit itu bersih, tidak ada bintang. Ini digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika paginya, hatta matla'il fajr, sampai waktu terbit paginya, itu kondisinya cerah tetapi tidak panas. Kenapa? Ketika malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, nazzala, tanazzala, tafa'ala, berbondong-bondong, begitu banyaknya para malaikat yang ada di alam turun semuanya ke muka bumi. Ini begitu banyaknya ketika setelah pada fajar, maka naik lagi malaikat, sehingga sinar matahari itu terhalang oleh berlalu lalangnya para malaikat naik kembali lagi ke langit. Ini merupakan satu keistimewaan bagi orang-orang yang memang diberikan tabir. Ya, kalau ukuran kita paling tidak ini diberikan ketenangan, maka kita jangan sampai meninggalkan paling tidak malam-malam ganjil ini. Malam 23, malam 25, malam 27. Bahkan para jemaah sekalian, ketika Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau ditanya sama Sayyiduna Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Ibnu Abbas, kapan sih malam Lailatul Qadar? Maka beliau, Ibnu Abbas menjawab, yang pertama adalah kita lihat di dalam Al-Quran ada berapa kali kalimat Lailatul Qadar. Maka dihitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas, adanya di dalam surah Al-Qadar doang. Ada berapa kali di dalam surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Rupanya ada tiga. Ini menurut versi Ibnu Abbas. Kemudian setelah itu ente, ya Sayyidina Umar, hitung lagi Lailatul Qadar ada berapa huruf? Dihitung. Lailatul 4, alif lam al qaf dal ra, ada 9 kalikan. Berarti 3 dikali 9 sama dengan 27. Disitulah hiya malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr. Ini menurut versi daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi memang banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang malam Lailatul Qadar. Lebih banyak memang menjelaskan di malam 27, tapi banyak juga yang menjelaskan ada yang malam ke-25. Sampai Al-Imam Al-Ghazali beliau menegaskan kalau malam hari Jumat maka Lailatul Qadarnya hari apa? Tapi ini kita tidak jadikan patokan. Makanya kata Rasulullah, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir fil witri min Ramadan. Taharraw, cari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Maka kita upayakan di sini. Nah, kita mengupayakan dalam rangka ini imanan wa ihtisaban. Jangan sampai kita meninggalkan malam-malam ganjil. Kita upayakan paling kagak itu habis tarawih malam kita persiapin. Minimal banget kalau kita kagak mau baca Quran, kita baca Qul Hudah. Iya. Baca Qul Hudah berapa kali? 3 kali, sama seperti pahala orang khatam Quran. Lebih bagus dia baca Al-Quran. Dan juga diperintahkan seperti halnya Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang aku lakukan ketika menemukan malam Lailatul Qadar? Maka diperbanyak dengan membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan ini menjadi hal momen yang sangat penting, merupakan
bahwa Ramadan ini ada dua kebaikan, kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Di mana kebaikan dunia Allah berikan kepada kita, baik berupa itu makanan-makanan yang enak, berupa harta benda, pakaian-pakaian. Ini Allah memberikan yang namanya dunia ini kepada orang yang dicintainya, juga kepada orang yang tidak dicintainya. Maka karena itu kita jangan merasa berbangga, jangan merasa bahagia betul ketika Allah berikan kepada kita tambahan rezeki, tambahan uang, adanya THR, adanya pakaian baru. Ini bukan indikator utama sebenarnya, karena ini bagian daripada dunia. Tapi ketika kita melihat masalah akhirat terkait orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka untuk jalur-jalur akhirat. Allah hanya memberikan akhirat hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Maka akan lebih bersyukur lagi seseorang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat, di mana kebaikan akhirat itu adalah munculnya di dalam diri kita ini semangat dan niatan untuk hijrah, semangat niatan kita beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini secara baik. Ada perubahan di dalam diri kita. Ini adalah merupakan nikmat terbesar di bulan Ramadan. Allah berikan rasa semangat untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Ini yang terpenting. Kita lebih mensyukuri pada nilai-nilai akhiratnya ini. Karena semakin orang dekat dengan Allah, maka disitulah orang ada hakikatnya, termasuk orang yang kembali kepada fitri nantinya. Kun abdan rabbaniyan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang bersifat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ruhani yang bersih. Wala takun ramadhaniyan, jangan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang musiman, hanya di bulan Ramadan saja. Karena ini menjadi penting, tolak ukur kita untuk persiapan 11 bulan ke depan ada pada bulan suci Ramadan. Kebiasaan kita, amaliyah Ramadan yang kita laksanakan secara istiqomah ini nanti hendaknya mempunyai asar, mempunyai pengaruh yang besar, karena latihan kita pada hakikatnya di bulan Ramadan dan penerapannya nanti pada 11 bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman dan keistiqomahan. Semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita bisa mendapatkan dan menemukan malam Lailatul Qadar fi hadhihi sanah. Al-Fatihah. Kita ini bagian daripada bentuk mengharap ridha Allah melalui amaliyah Ramadan, dan Allah berikan kita futuh dan juga kepada kita kekuatan dan keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dan mengampuni dosa kita, yang pada akhirnya kita kembali kepada kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.